aktif melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, kemudian juga edukasi publik, edukasi kepada banyak pihak terkait dengan bagaimana berperan dan berkontribusi dalam upaya. Poca Podcast Cakra Abipraya. Halo Sahabat Poka, kita berjumpa lagi di Poka Podcast Cakra Abipraya. Saya Din Adelia, kita bertemu kembali di ruang Poka ini yang dapat kalian saksikan di channel YouTube HMKM Unikal. Oke teman-teman, sebelum itu aku mau kasih rekomendasi nih ke teman-teman mengenai misalnya nih ke teman-teman yang lagi bingung mau sewa kamera, mau foto-foto, bisa kalian langsung kunjungi Deva Rental Kamera. Selain itu kalau kalian lagi lapar, lagi kriuk-kriuk perutnya, butuh makan siang, langsung ke Ayam Panggang Haji Bari Wiradesa. Di sana menunya sangat bervariasi dan pasnya mantap pol. Dan teman-teman, kalau teman-teman lagi bingung mau kasih oleh-oleh pacar tersayang maupun kampung halaman, boleh langsung kunjungi Batik Husa dan Batik Pesisir. Karena di sana banyak banget corak batik yang unik dan yang pasnya kece abis. Oke teman-teman, podcast kali ini kita akan membahas mengenai strategi pencegahan dan pengelolaan banjir menuju Pekalongan bebas banjir. Kali ini sebelum kita mulai podcast, karena ini podcast spesial, kita akan mendatangkan sosok yang luar biasa, yaitu ada Wakil Dekan 3 Universitas Pekalongan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Bapak Eko. Halo Pak. Ya, selamat siang. Oke Pak, gimana Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak pastinya. Luar biasa, ya. Kira-kira sebelumnya nih Pak, Nadia mau minta dong Pak beberapa pesan-kesan untuk teman-teman di rumah nih yang lagi nonton di YouTube. Kira-kira ada nggak Pak pesan-pesan untuk mereka dan boleh nih saling menyapa? Oke. Selamat siang semuanya. Pesan yang mungkin bisa saya sampaikan di sini terkait dengan kegiatan apa ini? Podcast ya. Cakra Abipraya. Cakrawala. Cakra Abipraya Pak. Cakra Abipraya, mohon maaf. Keren banget ya Pak namanya. Ya, sekali. Kegiatan ini cukup bagus sekali ya, terutama sesuai dengan tema pada kesempatan hari ini, yaitu dalam rangka penanggulangan bencana ya. Iya betul apalagi sekali. Di Kota Pekalongan kita tahu sering ada bencana kiriman seperti banjir. Iya. Istilahnya lebih ke karena cuaca ya sebenarnya. Pesan mungkin jaga kebersihan ya, kebersihan untuk mencegah hal itu. Mengurangi resiko ya, betul sekali, sehingga bisa kita cegah dan penyakit-penyakit yang timbul ya setelah bencana bisa berkurang ya. Apalagi kita tahu sendiri saat ini masih dalam masa pandemi ya. Masa pandemi ini daya tahan tubuh turun ya, daya tahan tubuh turun, cuaca sekarang sudah mulai cuaca hujan. Sehat itu mahal ya, sehat itu mahal, tapi kalau sejak sekarang kita jaga kesehatan, kita jaga kebersihan, maka sehat bisa kita capai bersama. Ya betul sekali. Wah, kayaknya ini merupakan salah satu perbincangan yang sangat seru banget nih untuk membuka podcast kali ini. Oke teman-teman, selain ada Pak Eko tercinta, kita juga punya narasumber nih yang luar biasa. Beliau adalah salah satu orang penting nih yang sangat berperan dalam pencegahan banjir dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan. Kepo kan siapa? Yuk mari kita sapa. Halo Pak Dimas. Halo, selamat siang Mbak. Wah, gimana nih Pak kabarnya Pak? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Pak kesehariannya? Jadi Kota Pekalongan saat ini memang memasuki musim penghujan. Jadi aktivitas kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, khususnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, itu lumayan banyak karena kami mulai menggiatkan masyarakat, mulai mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengurangi dampak resiko kebencanaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana di Kota Pekalongan. Oh begitu, wah kayaknya sibuk banget ya Pak.
sangat produktif sekali. Oke Pak, teman-teman, kali ini Pak Dimas ini didatangkan untuk menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita dan sekaligus untuk menginspirasi kita. Dan di sini kita udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pak siap? Siap nggak nih Pak? Siap. Oke Pak. Oke, sebelum itu Pak, dari teman-teman kita punya pertanyaan nih Pak. Yang pertama nih, apa sih Pak pengaruh atau dampak negatif yang diterima masyarakat nih kalau ada terutama banjir nih Pak? Adakah pengaruh negatif yang dirasakan masyarakat? Ya. Jadi peristiwa banjir disebut banjir dan kemudian menjadi sebuah peristiwa bencana itu apabila berdampak kepada kehidupan, kemudian mulai mengancam penghidupan masyarakat dan tentunya berdampak secara psikologis ya, di mana kejadian banjir ini bagian daripada peristiwa alam ya, menjadi bencana biasa disebut dengan bencana hidrometeorologi. Ketika kemudian dampaknya banjirnya itu tidak bisa dikendalikan ya tentunya membuat dampak yang negatif kepada masyarakat. Oke, kira-kira apa aja itu Pak dampaknya Pak? Selain misalkan kayak dari aktivitas masyarakat terganggu, kira-kira ada lagi nggak Pak dampak negatifnya? Banjir yang bersifat dan berskala besar ya, semacam banjir bandang itu ya bisa saja tidak hanya aktivitasnya terganggu tetapi bisa saja mengancam kehidupan atau bahkan menyebabkan kematian apabila itu kemudian skalanya besar. Tetapi kalau di Kota Pekalongan ini kan yang terjadi adalah banjir akibat abrasi atau banjir akibat gelombang air pasang, di mana penyebabnya salah satunya adalah perubahan iklim, naiknya muka air laut ke daratan yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di sekitar Kota Pekalongan, di mana daya tampung sungai itu kemudian tidak cukup dan limpas kepada pemukiman, menjadi bencana karena ada manusia yang tinggal di daerah aliran sungai, ya kan? Sehingga kemudian ini berdampak kepada aktivitas sehari-hari, kemudian aktivitas ekonomi dan tentunya juga penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan karena pemukiman menjadi kumuh. Iya betul sekali ya Pak. Jadi sangat mempengaruhi kesehatan dan juga lingkungan masyarakat juga itu Pak. Oke Pak, kalau menurut Bapak nih Pak, jika setiap tahun banjir dan rob itu selalu bertambah di Pekalongan dan semakin luas, semakin besar, terus apakah Pekalongan itu bisa diprediksi bahwa akan tenggelam Pak di tahun-tahun berikutnya? Kan ada ya, kalau Nadine sendiri pernah dengar nih Pak berita-berita atau rumor-rumor bahwa Pekalongan itu akan tenggelam di masa depan gitu. Itu benar nggak sih Pak rumor tersebut? Tenggelam itu bisa diartikan itu bukan dalam arti sesungguhnya. Jadi tenggelam itu bukan berarti Kota Pekalongan itu akan hilang secara langsung. Tenggelam kita bisa mengartikan bahwa sebagian wilayah Kota Pekalongan tergenang air itu kan mulai dari misalkan ukuran sentimeternya kan, yang di sentimeter rendah sampai misalkan anggap saja sampai 50 cm. Nah itu faktanya memang hari ini saja, misalkan per hari ini saja berdasarkan data kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, setiap tahunnya Kota Pekalongan memang mengalami banjir, baik itu banjir akibat air pasang maupun banjir akibat kiriman dari atas ketika curah hujan tinggi dan sungai yang melewati Kota Pekalongan itu tidak cukup untuk menampung sehingga terjadi luberan tersebut. Dari 27 kelurahan di Kota Pekalongan, data awal tahun 2021 saja itu hanya ada 4 kelurahan yang bebas banjir. Artinya hari ini saja Kota Pekalongan sebenarnya sudah tergenang. Hampir misalkan 80% wilayah Kota Pekalongan sudah tergenang. Nah, pemaknaan atas tenggelam itu kan bisa diartikan semacam itu, ya kan? Jadi bukan berarti kemudian hilang begitu saja. Jadi artinya terjadi ancaman ataupun resiko di mana wilayah Kota Pekalongan sebagian besar terendam banjir pada saat musim penghujan misalkan, atau
pada saat terjadi gelombang air pasang. Oke Pak, jadi bisa kita ketahui nih teman-teman bahwa banjir itu nggak cuma dari wilayah tersebut, tapi bisa aja dari wilayah lain ya Pak, Ya. dari aliran yang lain kayak gitu. Lalu seperti yang sudah kita ketahui, ragam penyebab banjir di Pekalongan itu kan banyak banget nih Pak. Untuk persentase kita terbebas dari banjir itu berapa persen ya Pak? Lalu sebaiknya biar kita terbebas dari banjir itu kita harus bagaimana nih Pak, sebagai masyarakat yang bijak? Jadi kalau Kota Pekalongan untuk bebas 100%, saya menjawab itu belum bisa. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Pekalongan. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam di mana Kota Pekalongan ini kan adalah daratan baru, terbentuk dari tanah aluvial, di mana tanah aluvial kecenderungannya dia adalah tanah yang rentan. Itu satu. Kemudian tingkat kepadatan penduduk ini juga berdampak kepada peristiwa kebencanaan tersebut. Lalu berikutnya ada semacam misalkan alih fungsi lahan, itu juga mempengaruhi terhadap peristiwa banjir. Curah hujan tinggi itu bisa saja berdampak kepada banjir di Kota Pekalongan, mengingat drainase yang ada di Kota Pekalongan belum secara optimal mampu mengcover seluruh dampak daripada adanya air yang berlebihan di kota ini. Itu bisa saja mempengaruhi semacam itu. Oke Pak, berarti memang seperti itu ya Pak. Lalu karena kita nih Pak lagi mengalami banjirop tiap tahunnya, terus saya ingin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang pembangunan tempat wisata yang cukup besar di dekat pantai? Terus apakah infrastruktur itu cukup relevan untuk keadaan Kota Pekalongan atau malah memperparah nih Pak? Jadi teman-teman mencoba mencari korelasinya gitu Mas, antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat khususnya untuk membangun objek wisata. Secara langsung itu sebenarnya tidak ada korelasinya antara, maksudnya menurut kami maksudnya, antara pembangunan tersebut dengan dampak banjir. Justru malah dari beberapa infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut akan mengurangi dampak daripada banjir tersebut. Ketika wilayah utara khususnya di daerah pesisir utara Kota Pekalongan kemudian dijadikan objek wisata, tentunya tidak hanya objek wisata itu berdiri sendiri, dia akan mendorong pembangunan-pembangunan lain yang kemudian mengarah kepada penataan lingkungan wilayah tersebut. Sebut saja jalan atau akses untuk menuju ke Pantai Sari atau pesisir utara, ya tentunya ketika di situ ada objek wisata ya tentu pasti akan diperbaiki. Nah, di situ kan malah akan kita melihat korelasinya malah justru kepada dampak yang positif. Itu satu. Kemudian pemerintah Kota Pekalongan telah banyak melakukan upaya yang berkaitan dengan pengurangan dampak resiko bencana secara struktural. Jadi dalam bahasa kebencanaan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, oleh orang untuk mengurangi dampak resiko bencana itu disebut mitigasi. Mitigasi ada dua hal. Yang pertama adalah mitigasi yang bersifat struktural. Nah, ini yang seringkali ditanyakan masyarakat, dan ini menjadi pertanyaan Mbak Tiara barusan. Jadi upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana secara fisik itu disebut mitigasi struktural. Contohnya ada banyak program-program yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah untuk upaya pengurangan resiko ataupun dampak banjir di Kota Pekalongan. Sebut saja penataan Kali Loji dan Banger, ya kan? Ya, di mana itu kemudian berdampak kepada penataan muara di sungai di Kota Pekalongan. Ini kan tentunya juga mendukung daripada upaya pengurangan resiko banjir. Kemudian pembuatan kolam tampung, kemudian pengadaan pompa skala lingkungan yang digunakan untuk membuang air ketika terjadi banjir. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi sebenarnya tuh di Pekalongan udah banyak sekali upaya-upayanya ya Pak. Udah benar-benar itu tinggal masyarakatnya juga harus mendukung dengan cara sadar akan kebersihan dan juga kesehatan lingkungannya. Seperti itu ya Pak.
Oke Pak, lalu menurut Bapak tuh tata kota Pekalongan itu apakah sudah baik dan tapi kenapa sih Pak tata kota Pekalongan yang sekarang itu malah menjadi langganan banjir tuh kenapa ya Pak? Padahal kan sudah banyak dibangun infrastruktur yang luar biasa nih Pak. Ya tadi itu satu, yang pertama adalah faktor alamiah tadi. Kota ini bahkan menurut penelitian teman-teman universitas lain itu atau bahkan ahli di Indonesia banyak menyebutkan bahwa kota Pekalongan termasuk kota yang mengalami penurunan tanah tertinggi. Berdasarkan data BPBD saja itu sudah bisa kita pastikan banyak daerah di kota Pekalongan yang posisinya dia berada di bawah permukaan air laut. Itu satu. Kedua, yang penjelasan awal saya sampaikan bahwa tanah atau daratan kota Pekalongan ini usianya muda. Usianya ini itu belum stabil ketika terbentuk dan kemudian ditinggali oleh manusia, sehingga belum sangat siap gitu ya, Pak. rentan ya, karena disebut tanah aluvial. Kemudian banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah kota ini. Kita luasnya tidak seberapa, misalnya 42 km persegi, tetapi masyarakatnya sampai dengan 300.000 jiwa. Ini kan sebuah konsekuensi ketika lingkungan ini kemudian tidak siap, ya kan, ada banyak persoalan yang terjadi yang menyangkut dengan daya dukung lingkungan. Ini kemudian tidak kuat, ya mau tidak mau memang terjadi persoalan, salah satunya adalah persoalan banjir. Sehingga solusinya selain infrastruktur tadi itu juga kesiapan masyarakat yang akan tinggal di wilayah ini. Jadi yang perlu kita tekankan adalah kita harus membangun ketahanan masyarakat, ketahanan orang yang tinggal di wilayah rawan bencana. Kita harus sepakati bahwa kota Pekalongan adalah kota yang rawan bencana. Sebut saja bencananya banjir, aerob, dan gelombang pasang misalkan. Nah, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah kota Pekalongan juga harus mulai mengadaptasi dirinya. Karena kami sangat yakin bahwa manusia itu diberi akal oleh Tuhan untuk kemudian dia bisa bertahan hidup di kondisi ekstrim apapun. Ketika teman-teman perhatikan nih, ada banyak masyarakat juga yang tinggal di wilayah kutub Antartika dengan yang dingin, itu mereka bisa hidup juga. Masyarakat yang tinggal di daerah suku pedalaman itu mereka juga bisa bertahan. Masyarakat yang tinggal di atas perahu. Nah ya kan, jadi saya kira juga kita harus mulai mengadaptasi diri kita bahwa lingkungan yang kita tinggali itu kondisinya sudah sedemikian rupa. Salah satu cara yang paling bijak adalah juga mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi kondisi apapun. Oke, jadi selain infrastruktur, teman-teman di rumah juga harus bisa nih sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi biar pemerintah juga lebih mudah dalam menangani kasus banjir ini di Kota Pekalongan. Biar kita tuh cepat terhindar dari banjir gitu ya, Pak. Oke, teman-teman, sebenarnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk musim hujan tahun depan itu apa progres dan upaya Kota Pekalongan khususnya BPBD Kota Pekalongan mengenai banjir ini supaya musim hujan kedepannya tuh Pekalongan nggak banjir lagi? Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan memiliki misi adalah mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan tangguh menghadapi bencana. Jadi tidak hanya petugas di BPBD-nya saja yang tangguh, tetapi masyarakat juga melibatkan masyarakat sebagai subjek penanganan kebencanaan. Masyarakat bukan objek tetapi subjek, sehingga ada partisipasi masyarakat, melibatkan peran serta elemen dalam penanganan kebencanaan. Ini menjadi hal yang penting yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena BPBD memiliki fungsi mengorganisir itu. Jadi bukan menangani secara langsung banjir yang bersifat infrastruktur, tetapi lebih kepada upaya mendorong partisipasi banyak pihak dalam penanganan bencana. Karena konsep penanganan bencana yang disepakati oleh pemerintah kita saat ini dan disepakati oleh para ahli kebencanaan saat ini adalah dengan pendekatan melibatkan semua sektor. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, pendidikan, media massa itu punya peran dalam hal penanganan kebencanaan. Teman-teman mahasiswa bisa berkontribusi dalam upaya penanganan kebencanaan
melalui upaya yang bersifat literasi, upaya yang bersifat misalkan kegiatan KKN yang tematik, ataupun upaya-upaya lain yang bersifat edukatif, misalkan membuat penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan, atau ikut mendorong lahirnya desa atau kelurahan tangguh bencana melalui aktivitas KKN tematiknya melalui program Tridharma Perguruan Tinggi. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Jadi ketika bicara penanganan bencana itu melibatkan seluruh sektor. Konsepnya begitu. Tetapi kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh BPBD, jelas BPBD selaku lembaga yang diamanatkan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat tangguh bencana sudah melakukan banyak hal. Salah satunya kami mengoptimalkan upaya monitoring pantauan wilayah di mana kita juga mendatangi daerah-daerah yang rawan bencana. Kemudian kami juga melakukan upaya aktivasi posko 24 jam untuk dapat mengetahui lebih awal atau deteksi dini terkait dengan perkiraan kebencanaan yang akan muncul. Kemudian kami juga aktif melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, kemudian juga edukasi publik, edukasi kepada banyak pihak terkait dengan bagaimana berperan dan berkontribusi dalam upaya penanganan kebencanaan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa sebetulnya masyarakat dan sektor-sektor yang lain itu harus berkolaborasi ya Pak, harus bekerjasama untuk mewujudkan Pekalongan yang tangguh bencana. Wih, keren banget emang. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa sih Pak peran mahasiswa nih kita nih terutama ya untuk berkolaborasi dengan BPBD terutama nih, mungkin bisa atau mungkin peran kita sebagai mahasiswa untuk menanggulangi bencana atau pencegahan bencana, mungkin ada Pak? Jadi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada saat Rakornas penanganan bencana itu menyebutkan poin kedua bahwa pelibatan akademisi dan pakar bencana secara masif untuk memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Di situ pesannya sudah jelas bahwa mahasiswa sebagai bagian daripada akademisi, bagian daripada kaum terdidik dalam rangka penanganan bencana itu sebenarnya dapat berkontribusi. Tidak hanya dapat berkontribusi, tapi sebenarnya wajib. Kenapa? Karena dalam konsep penanganan bencana yang pentahelik itu salah satunya adalah peran akademisi termasuk mahasiswa itu juga harus dilibatkan. Teman-teman mahasiswa dapat bergerak sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Misalkan pada saat sebelum terjadi bencana atau disebut prabencana, teman-teman mahasiswa dapat melakukan upaya ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif. Teman-teman mahasiswa punya jejaringnya sendiri. Nah, tensi ataupun diskusi-diskusi publik, diskusi antar mahasiswa, antar UKM yang membahas persoalan kebencanaan sesuai dengan bidang masing-masing itu bisa dilakukan. Jadi apalagi teman-teman kesehatan masyarakat jelas memiliki peran ketika mau melibatkan dirinya dalam kegiatan kebencanaan. Pada saat sebelum salah satunya kita bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian karya tulis, karya ilmiah, penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan dan korelasinya misalkan dengan kesehatan itu bisa dikaji juga. Teman-teman misalkan dari bagian ataupun jurusan lain juga bisa mengakomodir, misalnya teman-teman jurusan hukum, tinjauan dari sisi hukum terkait dengan persoalan kebencanaan juga bisa masuk juga. Kemudian pada saat terjadi peristiwa bencana, teman-teman kesehatan masyarakat juga bisa terlibat langsung, misalkan ikut memberikan pertolongan ataupun membantu masyarakat yang terdampak yang berada di pengungsian. Masyarakat yang berada di pengungsian kan bisa dicek kesehatannya. Teman-teman Kesmas bisa berkolaborasi dengan PMI, dengan Dinas Kesehatan untuk berkontribusi secara nyata. Atau masuk ke wilayah dapur umum. Bagi teman-teman yang ngekos misalkan ya, itu kan bisa dapat
kenalan juga, misalnya ikut masak kayak gitu, kemudian Iya, ikut iya. bungkus, karena yang paling banyak dibutuhkan salah satu tenaganya itu. Nah, teman-teman mahasiswa yang mungkin kebetulan luar kota bisa ikut berkontribusi di situ. Saya kira tidak akan dibuat kelaparan juga oleh petugas, ya kan? Teman-teman juga Bener-bener. bisa dapat makan, teman-teman juga bisa dapat kenalan, bagi yang jomblo Waduh. juga bisa dapat Boleh nih tambahan teman-teman. gitu. Itu salah satunya. Ya, kemudian pasca bencana ada banyak yang bisa dilakukan juga, termasuk tadi itu misalkan membuat KKN yang bersifat tematik nih. Ayo KKN kita misalkan tidak usah jauh-jauh, tetapi pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, tentunya dengan seizin dan mendapatkan restu dari universitas. Oke, wah, tepuk tangan dulu nih buat Pak Dimas. Wah, keren banget. Nah, itulah perbincangan kita pada hari ini dengan Pak Dimas yang kece abis. Wah, mantap banget Pak. Saya sangat mengapresiasi karena keren banget. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri nih, teman-teman boleh sebelumnya follow dulu IG @HMKM Unikal dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube HMKM Unikal dan pantau terus, stay tune karena banyak banget berita dan juga informasi menarik lainnya. Oke Pak Dimas, sebelumnya nih Pak, saya yakin banget nih teman-teman di rumah pasti sedang bertanya-tanya lagi, masih banyak pertanyaan untuk khususnya untuk BPBD Kota Pekalongan. Kira-kira kalau kita mau tanya-tanya dan menggali informasi mengenai penanggulangan bencana juga pencegahan bencana itu kemana nih Pak? Kita cari informasinya. Jadi di era teknologi informasi dan era kekinian saat ini, penting bagi kami untuk menyalurkan dan mendistribusikan informasi seluas mungkin, termasuk bagi masyarakat, bagi akademisi ini penting juga memberikan informasi yang baik, yang benar dan terpercaya, khususnya dalam hal kebencanaan. Ini penting untuk bisa meminimalkan dampak resiko, karena teman-teman bisa tahu lebih dulu ya dari informasi sumber terpercaya untuk kemudian bisa dikabarkan kepada lingkungan sekitarnya. Ketika mau tanya tentang kebencanaan, teman-teman juga bisa lihat informasinya di Instagram BPBD Pekalongan Kota. Kemudian terkait dengan hal-hal kebencanaan lainnya, teman-teman juga bisa lihat di IG BNPB. Teman-teman juga bisa mengetahui informasi terkait dengan perakiraan cuaca, tinggi gelombang, musim melalui BMKG. Ya, ini penting untuk kemudian dapat memberikan informasi khususnya dalam hal penanganan kebencanaan di Kota Pekalongan maupun wilayah di Indonesia secara umum. Oke, terima kasih Pak Dimas. Wah, teman-teman, materi kali ini kan sangat kece banget nih podcastnya karena ada Pak Dimas yang mendampingi kita dan menuntun kita untuk belajar lebih banyak. Oke, teman-teman, sekian saja obrolan hari ini. Jangan lupa follow IG HMKM Unikal dan juga subscribe channel YouTube HMKM Unikal dan jangan lupa untuk stay tune terus karena banyak banget informasi dan berita menarik tentang kesehatan masyarakat, tentunya tentang penanggulangan bencana. Sekian dari kami, saya selaku pengurus HM Unikal mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang sudah mendukung kegiatan ini dan juga pada narasumber dan juga pada tamu undangan. Kami mengucapkan terima kasih. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang pada hari ini. Saya Lina Adelia dan Pak Dimas. Saya Dimas Argaida, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mantap, have nice day. Poca Podcast Cakra Api Praya.